Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 10 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 44, ayat 18 sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 23b sampai dengan 29, dilanjutkan bab 45, ayat 1 sampai dengan 5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, 'Masih adakah ayah atau saudaramu?' Dan kami menjawab tuanku, 'Kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang masih muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi.' Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu, membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.' Setelah itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, 'Suruhlah keluar semua orang dari sini.' Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 'Akulah Yusuf. Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?' Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, 'Marilah mendekat.' Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, 'Akulah Yusuf, saudaramu, yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang-orang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja
patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salammu kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataannya, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah Yusuf dalam bacaan pertama sebenarnya membantu kita untuk memahami bahwa dalam situasi apapun, bagaimanapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap setia kepada Allah. Janganlah pernah meninggalkan Dia. Karena kasih karunia Allah, Yusuf menjadi seorang ahli tafsir mimpi. Ia diangkat menjadi orang penting dalam istana Firaun di Mesir. Yusuf memperoleh berkat dan kepercayaan dari Firaun yang digunakan bukan hanya untuk menyelamatkan rakyat Mesir dari bencana kelaparan yang menimpa bumi, melainkan juga untuk menolong banyak orang yang membutuhkannya. Pengalaman ini juga mendapat perhatian melalui pesan Yesus dalam Injil hari ini. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit. Usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pergi dan mewartakan adalah sebuah sikap kesiapsediaan. Jadi kita bukan sekedar pergi dalam proses kepergian itu. Ada suatu tindakan yang harus dilakukan, yakni mewartakan dengan kemampuan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terangilah kami dan pikiran kami, agar kami dapat melihat kemampuan dalam diri kami, sehingga kami boleh berbagi dengan sesama yang membutuhkannya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.